Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Afrizal, NPM 1821030012 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dari kelas Muamalah G, mata kuliah Hukum Perlindungan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha. Saya di sini ingin sedikit menyampaikan makalah saya yang berjudul Lahirnya Hukum Perlindungan Konsumen. Perkembangan ekonomi pasar telah menghasilkan berbagai jenis barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Bervariasinya produk dan semakin luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, jelas terjadi perluasan ruang konstruksi barang dan jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produk domestik maupun dari luar negeri. Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang hukum yang bercorak universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum asing, namun kalau dilihat dari hukum positif yang sudah ada di Indonesia, ternyata dasar-dasar yang menopang sudah ada sejak dulu, termasuk hukum adat. Fokus gerakan perlindungan konsumen atau konsumerisme dewasa ini sebenarnya masih paralel dengan gerakan-gerakan pertengahan abad ke-20. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI yang secara populer dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia berdiri pada kurun waktu yakni 11 Mei 1973. Gerakan di Indonesia ini cukup responsif terhadap keadaan, bahkan mendahului resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB ECOSOC nomor 2111 tahun 1978 tentang perlindungan konsumen. YLKI bersamaan dengan BPHN, Badan Pembina Hukum Nasional, membentuk rancangan undang-undang perlindungan konsumen. Namun rancangan undang-undang ini ternyata belum dapat memberikan hasil, sebab pemerintah mengkhawatirkan bahwa dengan lahirnya undang-undang perlindungan konsumen akan membuat laju pertumbuhan ekonomi pada awal tahun 1990-an kembali diusahakan lahirnya undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Salah satu ciri pada masa ini adalah pemerintah, dalam hal ini Departemen Perdagangan, sudah memiliki kesadaran tentang arti penting adanya undang-undang perlindungan konsumen. Hal ini diwujudkan dalam dua naskah rancangan perundang-undangan konsumen, yaitu yang pertama adalah hasil kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan yang kedua adalah hasil kerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. Tetapi hasilnya sama saja. Kedua naskah rancangan undang-undang perlindungan konsumen tersebut tidak dibahas di DPR. Pada akhir tahun 1990-an, undang-undang perlindungan konsumen tidak hanya diperjuangkan oleh Lembaga Konsumen dan Departemen Perdagangan, tetapi adanya tekanan di Lembaga Keuangan Internasional IMF, International Monetary Fund. Berdasarkan desakan dari IMF itulah akhirnya undang-undang perlindungan konsumen merupakan perlindungan konsumen dapat dibentuk. Keberadaan undang-undang perlindungan konsumen merupakan simbol kebangkitan hak-hak sipil masyarakat, sebab konsumen pada dasarnya juga adalah hak-hak sipil masyarakat. Undang-undang perlindungan konsumen juga merupakan penjabaran lebih detail dari hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi. Awal terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang disepakati oleh DPR pada tanggal 30 Maret 1999, berbagai usaha dengan memakan waktu, tenaga, dan pikiran yang banyak dijalankan berbagai pihak berkaitan dengan pembentukan hukum dan perlindungan konsumen, baik dari kalangan pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat. YLKI bersama-sama dengan perguruan tinggi yang merasa terpanggil untuk mewujudkan undang-undang perlindungan konsumen ini. Berbagai kegiatan tersebut berbentuk pembahasan ilmiah dan non-ilmiah, seminar-seminar, penyusunan naskah, penelitian, pengkajian kegiatan yang dibahas dalam acara pertemuan tersebut, yakni pembahasan masalah perlindungan konsumen
dari sudut ekonomi oleh Bakir Hasan dan dari sudut hukum oleh Azad Nasution. Yang B, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hakim RI penelitian tentang perlindungan konsumen di Indonesia tahun 1970 sampai 1990-an. Yang C, BPHN Departemen Kehakiman Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen tahun 1940 sampai dengan 1981. Yang D, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Perlindungan Konsumen Indonesia, satu sumbangan pemikiran tentang rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1981. Yang E, Departemen Perdagangan RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia RUU tentang Perlindungan Konsumen tahun 1997. Yang F, DPR RI RUU Usulan Inisiatif DPR tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1998. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat atau terkandung sejumlah asas. Di antaranya ialah 1. Asas manfaat, yang kedua asas keadilan, yang ketiga asas keseimbangan, yang keempat asas keamanan dan keselamatan konsumen, yang kelima asas kepastian hukum. Dalam perkembangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai segi positif dan negatif, yakni 1. Segi positifnya adalah dengan adanya undang-undang ini maka hubungan hukum dan masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumen dan penyediaan barang dan jasa dapat ditanggulangi. Keuntungan yang kedua dari segi positifnya ialah kedudukan konsumen dan penyediaan barang dan atau jasa adalah sama di hadapan hukum. Dari segi negatifnya, 1. Pengertian dan istilah yang digunakan di dalam peraturan perundang-undang yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perlindungan konsumen. Yang kedua, kedudukan hukum antara konsumen dan penyedia produk atau pengusaha tidak berarti apa-apa karena posisi konsumen tidak seimbang, lemah dan pendidikan ekonomis dan daya tawar dibandingkan dengan pengusaha penyedia produk konsumen. Yang ketiga, produsen dan biaya pencarian keadilan belum mudah, cepat dan biaya murah sebagaimana dikehendaki perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, perumusan masalah. Memperhatikan banyaknya korban yang diakibatkan oleh praktek-praktek curang pelaku usaha, muncul pertanyaan jenis kegiatan manakah yang cocok untuk mengadili pelaku usaha yang oleh karena pelanggaran dan dilakukan oleh penyedia barang-barang dan jasa telah menimbulkan korban massal di pihak konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen memberikan sejumlah alternatif penyelesaian masalah perlindungan konsumen, yaitu melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan dan mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan. Bab 2 Pembahasan. Dalam upaya untuk menuntut keadilan konsumen memiliki sejumlah alternatif penyelesaian masalah baik di dalam maupun di luar pengadilan. Salah satu cara penyelesaian masalah perlindungan konsumen di luar pengadilan adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK. Menurut pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah membentuk BPSK di tingkat 2 untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam rangka menuntut keadilan di hadapan pengadilan atas kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha, tersedia 3 cara menggugat bagi konsumen, yaitu 1. Konsumen menggugat sendiri secara langsung ke pengadilan. Yang B, menggugat secara class action, dan yang ketiga menggugat secara legal standing. Sebagaimana diuraikan di atas, makalah ini merupakan suatu penjelasan atas gugatan secara class action dan legal standing di kalangan praktisi hukum. Yang pertama, class action. Class action dikenal juga dengan istilah gugatan perwakilan kelompok. Terdapat sejumlah definisi mengenai class action yang berbeda dalam perumusan tetapi memiliki esensi yang sama. Sejumlah ahli hukum Indonesia memberikan rumusan atas class action sebagai berikut. Menurut Mas Ahmad Santosa, class action atau gugatan perwakilan merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural bagi satu atau sejumlah orang, jumlah yang tidak banyak, bertindak
sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan ratusan atau ribuan atau jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan, penderitaan atau kerugian. Seseorang atau sejumlah orang yang tampil sebagai penggugat disebut sebagai wakil kelas atau representatif kelas. Sedangkan sejumlah orang yang banyak diwakilkannya disebut dengan class member. AZ Nasution pun memberikan pengertian dan persyaratan mengenai class action. Menurutnya, gugatan kelompok class action yang dapat diadili oleh pengadilan adalah gugatan yang penggugatnya berjumlah besar sehingga tidak praktis apabila digunakan secara perkara biasa. Yang B, seseorang atau beberapa orang dari kelompok itu mengajukan gugatannya sebagai perwakilan. Yang C, terdapat masalah hukum dan fakta gugatan atau perlawanan bersama. Yang kedua, legal standing. Legal standing sering kali disebut juga sebagai hak gugatan organisasi atau isu study. Standing secara luas dapat diartikan sebagai sebagai akses orang per orang, kelompok atau organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat. Legal standing to sue ius study locus study dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses penggugatan perdata atau civil proceeding. Secara konvensional, hak gugatan hanya bersumber pada prinsip tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau point the interest, point the action. Yang kepentingan hukum legal interest yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan property interest atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung, injury in fact. Perkembangan hukum konsep hak gugatan konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau public interest law, di mana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung. Perbedaan class action dan legal standing. Di luar dari uraian mengenai class action dan legal standing, terdapat perbedaan prinsipal di antara keduanya. Antara lain dalam gugatan perwakilan untuk class action, seluruh anggota class action atau class representatif dan class member sama-sama langsung mengalami atau menderita satu kerugian. Tentunya yang B, tuntutannya dapat berupa ganti rugi berupa uang, monetary damage, dan atau tuntutan pencegahan atau remedi, atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau injunction yang sifatnya deklaratif dalam hak gugatan organisasi legal standing. A. Organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung. Kerugian dalam konteks gugatan organisasi legal standing lebih dilandasi satu perkaitan kerugian yang bersifat publik. Yang B, tuntutan organisasi legal standing tidak berupa ganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telah dilakukan organisasi untuk penanggulangannya objek yang dipermasalahkan dan tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan, remedi, atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau injunction yang bersifat deklaratif. Di berbagai belahan dunia, berkembang pula gagasan mengenai hak gugatan warga negara atau citizen law suit. Atau gugatan citizen law suit merupakan gugatan untuk memperjuangkan kegiatan publik karena negara tidak melakukan kewajibannya untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya. Penutup. Filosofi yang melatar belakang terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah bahwa konsumen pada umumnya berada pada posisi yang lemah di hadapan para pelaku usaha, dan oleh sebab itu maka ia harus dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pelaku usaha. Akhir-akhir ini korban yang muncul dari praktek usaha yang tidak sehat semakin meningkat.
Para korban yang tidak menderita secara fisik, tetapi ada juga yang harus kehilangan nyawa. Kecerobohan dalam praktek usaha yang tidak sehat harus diatur, dan kepentingan korban atau konsumen harus dilindungi atau dibela. Terhadap kasus-kasus terkait perlindungan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyediakan sejumlah alternatif penyelesaian. Alternatif penyelesaian sengketa dimaksud dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dipilih secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui BPSK berbentuk mediasi dan konsoliasi dan arbitrase, manakala penyelesaian masalah melalui BPSK menemukan jalan buntu, maka penyelesaian atas masalah tersebut dapat dilakukan di pengadilan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya katakan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.